wa ba'du. Ikhwatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Istamiru dirasatana min kitab Fiqh Sunnatil Lisan. Bab sampai bab apa itu? Sujud tilawah. Naqra sujud tilawah. Baik. Sujud tilawah. Asal tentang sujud tilawah. Sebentar. Qala Asy-Syaikh Abu Malik hafizahullah ta'ala, sujud tilawah awalan awil ula yustahabbu laki idza qara'ti aw sami'ti ayatan sajadatin sawa'un kunti fi salati aw kharijiha an tasjudi sajadatan wahidatan laisa fiha tasyahhud laisa fiha tasyahhudun wala taslimun. Disukai bagimu apabila Anda dalam kondisi membaca atau mendengar sebuah ayat di antara ayat sajadah. Berarti ini menunjukkan bahwa ayat sajadah tidak hanya dalam surat As-Sajadah, banyak. Misalnya ayat yang berbunyi fasjud waqtarib, ini termasuk ayat sajadah. Sama saja, apakah anti dalam kondisi sedang sholat ataukah anti dalam kondisi di luar sholat, hendaklah Anda sujud satu kali sujud saja. Dalam sujud ini tidak ada tasyahudnya dan juga tidak ada salamnya. Maka ini yang disebut dengan sujud tilawah. Wala yustaratu al-wudu'a lisujudi tilawah. Wala yustaratu al-wudu'u lisujud lisajadati tilawah. Tidak disyariatkan sujud tilawah itu harus dalam kondisi berwudu atau suci. Wa kadzalika la yustaratu as-sujudu jihatul qiblah. Juga tidak disyaratkan kalau sujud harus menghadap ke arah kiblat. Li'annaha laisat salatun, karena sujud ini bukan sholat. Ya kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ya tentu saja harus menghadap ke arah kiblat. Kama bayyana wal Imam Ibnu Hazm fi Kitabil Muhalla. Sebagaimana ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Salisan, yang ketiga, yustahabu an taquli fi sujudiki hada. Disukai bagi Anda ketika sujud tilawah itu membaca doa yang berikut ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Au taquli, atau Anda boleh membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dipilih salah satunya boleh. Bagaimana kalau menggabungkan keduanya? Tidak ada riwayat yang menyebutkan bolehnya menggabungkan. Jadi ibu pilih salah satunya. Nah, Arabiah yang keempat, yajuzu laki aidan idza qara'ti aw sami'ti ayata sajadatin alla tasjudi. Faqad qara'a Zaid bin Sabit ayata sajadatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasjud. Akan tetapi boleh bagimu seandainya Anda membaca Al-Quran atau mendengar ayat tentang sajadah, tidak sujud, tidak dilarang.
Sebagaimana Zaid bin Sabit membaca ayat tentang sajadah atas Nabi. Lalu ketika Nabi mendengar ayat itu, Nabi tidak sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Li bayani jawazi lakinal afdal kama taqaddama, untuk sekedar menjelaskan tidak sujud tidak mengapa, dan menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya apa, Ibu? Sujud tilawah hukumnya mustahab atau sunnah? Mustahab atau sunnah? Apa bedanya sunnah sama mustahab? Kalau mustahab disukai, kalau sunnah dibenci. Nah, kalau begitu apa bedanya sunnah? Qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi mengatakan, idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada. Bila anak Adam membaca surat yang berisi tentang sujud tilawah, lalu ada anak Adam itu sujud, itazala syaitan yabki, setan pergi meninggalkannya sambil menangis. Yaqulu, ia berkata, ya wailah, celaka diriku ini. Umira bisujudi, hamba Allah ini diperintahkan sujud, fasajada, ia pun sujud. Falahul jannah, baginya diberi oleh Allah pahala surga. Wa umirtu, aku diperintah bisujudi, untuk sujud oleh Allah, fa asaitu, aku durhaka kepadanya. Faliyan nar, lalu Allah memberiku ganjaran tentang neraka. Allah memberiku ganjaran api neraka. Riwayat ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan syafaat kepada kaum hatta idza arada Allah rahmah man arada min ahli an-nar amara Allah al-malaikata ay yukhriju man kana ya'budullaha, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki di antara orang yang dikehendaki dari ahli neraka untuk dikeluarkan, lalu Allah memerintahkan malaikat supaya mengeluarkan dari hamba-hamba Allah yang berada dalam neraka itu. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi asari sujud aw wa ya'rifunahum bi asari sujud. Maka malaikat pun bersegera mengeluarkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu, dikenalinya dari bekas sujud di wajahnya. Haramallahu 'alan nari an ta'kula asar sujud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud seseorang itu. Fa yakhrijuna minan nar, akhirnya mereka pun keluar dari neraka. Fa kullu ibni adam ta'kuluhun nar. Setiap anak Adam yang masuk neraka, anggota tubuhnya bisa dijilat api neraka, illa asar sujud, kecuali bekas sujud tidak bisa dijilat api neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang saya ingin jelaskan. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa yang masuk neraka bukan hanya orang kafir, orang Islam juga ada neraka. Mungkin sebagian kita akan bertanya, bagaimana mungkin orang Muslim masuk neraka? Yani annahum yadkhulun nar walakinna ghairu khalidina fiha. Mereka itu masuk neraka tetapi tidak kekal di dalam neraka. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu masuk neraka, mereka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi mereka itu surga, dan tempat tinggal yang pantas bagi mereka adalah api neraka. Orang beriman masuk neraka karena sebab maksiatnya. Sehingga di antara orang-orang yang beriman itu dengan sebab maksiatnya Allah berikan kepada mereka siksa, naudzubillahi minan nar. Kemudian dengan rahmatnya Allah, Allah keluarkan mereka. Faedah yang kedua,
Di antara keutamaan orang yang banyak bersujud, wajahnya dijauhkan dari jilatan api neraka. Ya, ini segala macam sujud yang syar'i, sujud syukur, sujud tilawah, sujud dalam sholat, dan sujud-sujud yang dianjurkan dalam syariat yang lainnya. Faedah yang ketiga atau yang keempat, sebagian ulama menafsirkan makna illa asar sujudi, kecuali bekas sujud seorang hamba itu. Ada yang memaknai karena ba'dun nasi hina yasjudu baqiya atharuhu fi wajhi. Sebagian manusia, kata Imam Syafi'i, bekas-bekas sujudnya itu menempel di wajahnya. Jadi ada bekas, sebagian ulama menafsirkan bekas sujud itu maksudnya warna hitam yang menempel di dahinya, tapi itu bukan jaminan. Karena tidak ada riwayat yang memastikan mesti kalau sujud itu dahinya apa? Hitam, tidak ini. Dan perlu dicatat, dahi yang hitam itu bukan merupakan tanda takwa, bukan. Tak mesti kalau dahinya hitam pasti orang yang bertakwa, nggak mesti. Ya boleh saja, bisa jadi orang-orang itu sujud sambil tapi yang perlu dicatat, tidak boleh manusia mencela orang-orang yang dahinya hitam. Mentalis, macam-macam julukan mereka. Ini karena dengki saja, kebencian yang tidak memiliki. Masuk surganya seorang hamba ke dalam surganya Allah itu dengan sebab apa ya? Rahmatnya Allah. Masuknya surganya seorang hamba ke surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah. Di hadis Bukhari Nabi mengatakan la yadkhulul jannata rajulun qad bi amalihi walakinna bi rahmatillah. Tidak seorang pun masuk surganya Allah dengan amalnya saja, tapi dia masuk dengan rahmatnya Allah. Imam Ahmad ditanya, bagaimana dengan manusia yang dia berbakti kepada orang tuanya dia masuk surga? Ini kan berarti menunjukkan amal soleh memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Imam Ahmad, na'am, dakhala rajulun ila jannatillahi bi rahmati wa amalu sababun li raf'i darajati fil jannah. Sesungguhnya masuk surga itu tetap dengan sebab rahmatnya Allah. Nanti amal perbuatan di dunia itulah yang membuat dia tinggi derajatnya di dalam surga. Faham maksudnya Ibu? Sholat, puasa, zakat itu meninggikan derajat di dalam surga. Tapi masuk surga dengan rahmatnya. Pertanyaan buat ibu-ibu, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah ini? Dengan apa rahmat Allah itu diperoleh? Dengan apa, Muhammad? Hah? Ibu-ibu, rahmat Allah itu diperoleh dengan apa? Nggak apa masalah, nggak. Dengan apa, Ibu? Dengan amalan yang didoi oleh? Nah, taib. Dengan tauhid. Rahmat Allah itu diperoleh dengan tauhid. Tentu dengan konsekuensi tauhid yang lainnya. Wa hadis Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhu Allah bil jannah. Sauban bekas budaknya Rasul, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang bisa menjadikan Allah memasukkannya surga, memasukkan dirinya ke surga? Apa yang membuat Allah bisa memasukkannya ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bikasratis sujud. Bagimu memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Apa maksudnya memperbanyak sujud? Nah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya yang disyariatkan. Fa innaka la tasjud lillahi sajadatan illa, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah dengan satu sujud saja, melainkan tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan rafa'akallahu biyadarajah, Allah akan mengangkat dengan sebab sujudmu itu satu buah derajat. Wa hatta anka biya khati'atan, dan Allah hapuskan bagimu dengan sebab sujudmu itu satu buah
dosa atau kekeliruan. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Di hadis yang lainnya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi supaya nanti di surga bersanding dengan Nabi. Nabi berkata kepada Rabi'ah, "A'inni ala nafsik bi kasratis sujud." Kalau begitu, tolong aku untuk bisa membantumu dekat denganku di surga dengan cara memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak apa ini? Salat malam. Memanjangkan qiyamul lailnya, memanjangkan sujudnya dan seterusnya. Soal pertanyaan buat ibu-ibu, hukumnya apa buat sujud tilawah tadi? Sujud tilawah tadi hukumnya apa? Nah, sebagai tambahan ilmu, ikhtalafu fil wujubi ala qaulaini. Ulama kita berbeda pendapat. Apakah sujud tilawah ini wajib ataukah mustahab? Karena Ibnu Umar mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fi sajada fa yasjudu wa nasjudu ma'ah hatta ma yajidu aduna mawdi'an li jabhatihi." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami sebuah surat yang padanya ada ayat sajadah. Beliau pun sujud, kami pun ikut sujud bersama beliau, sampai di antara kami hampir ada yang tidak menjumpai tempat untuk sujud. Atau dalam riwayat yang lainnya, hatta mayajidu ahaduna mawdi'an lil jabati, sehingga ada di antara salah seorang di antara kami dia tidak punya tempat untuk ikut apa? Sujud. Karena semua manusia sujud ketika itu. Nah, pendapat pertama mengatakan wajib. Ada yang berpendapat sujud tilawah itu wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Imam Ahmad rahimahullah taala dalam salah satu kaulnya. Apa alasannya nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, pendapat kedua seperti yang Ibu sebutkan tadi itu, annahu mustahabun. Hukum sujud tilawah itu mustahab, laisa biwajib, tidak sampai kepada hukum wajib. Ada madhabul jumhur. Ini mazhab mayoritas para ulama, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Lais, Ahmad, Ishaq ibnu Rahawai, Imam Abu Thawr, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala al-Jami'. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Imran bin Husain. Dari kalangan para sahabat diterangkan panjang lebar dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab juz 4 halaman 61. Sudah dicatat, Bu? Sudah dicatat? Oh, dihafal, enggak apa-apa. Khair. Enggak dicatat tapi dihafal, Bu ya. Nah, sekarang kita lihat, Bu, bagaimana dalil-dalil mereka. Yang berpendapat wajib, dalilnya pertama firman Allah surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Ada buat terjemah ya, Bu ya? Ada yang membuat terjemah? Umat ada terjemahan? "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun." Qalu wadhammu la yata'allaqu illa bitarki wajib. Coba terjemahkan Ibu. Fama lahum la yu'minun. Ayat 20 dan 21. Sudah? Silakan terjemahkan, Bu. Taib sampai fama lahum la yu'minun. Yani fama maka tidaklah lahum bagi mereka itu la yu'minun, mereka beriman. Mengapa bisa demikian? Wa idza quri'a, dan jika dibacakan alaihim atas mereka Al-Qur'an, Qur'an itu la yasjudun, mereka tidak mau sujud. Kata para ulama yang berpendapat wajib, wadam tercelanya mereka, dianggap hina mereka itu illa bitarki wajib. Dianggap hina mereka itu melainkan karena mereka meninggalkan yang wajib. Apa itu? La yasjudun, tidak mau apa?
sujud. Maka dicela oleh Allah mereka yang tidak mau sujud itu. Dan nggak mungkin dikatakan tercela kecuali hal itu meninggalkan yang wajib. Jadi kalau seandainya sujud tilawah itu hukumnya cuma sunnah, nggak mungkin orang nggak sujud itu dicela oleh Allah Ta'ala. Begitu pendalilannya. Yang kedua, qaulu ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu. Dalam surat An-Najm ayat 62, Allah mengatakan, maka sujudlah kalian karena Allah dan sembahlah oleh kalian Allah. Dan dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, sujudlah kalian dan mendekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya. Qalu, kata para ulama yang mewajibkan tadi, wal amru, di ayat Quran maupun hadis, kalimat perintah itu yaqtadiyal wujub, pada asalnya memberikan konsekuensi hukum apa? Wajib. Alasan yang lainnya, ma fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddam, umira ibnu Adam bisujudi fa sajada falahul jannah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang tadi kita sebutkan, tidaklah seorang anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka Allah berikan baginya apa? Surga. Kata Utsman, innamas sujudu ala man istama'a. Sesungguhnya sujud itu berlaku bagi setiap orang yang mendengar bacaan Quran itu, apalagi yang membaca. Begitu maksudnya. Ini pendapat yang mengatakan wajib, dijawab oleh pendapat yang mengatakan mustahab. Anna dhamma fi ayatil insiqaq muta'alliqun bi tarki sujud ibaan wastikbaran. Celaan yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq yang kita baca tadi itu karena mereka meninggalkan sujud bukan karena tidak mau, tapi mereka ya nih, dicelanya itu kalau mereka meninggalkannya karena sombong, enggan, maka dicela. Kalau kita mendengar ayat sujud dalam keadaan sedang mengendarai mobil, kira-kira sujud nggak, Bu? Anak mau tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya mengendarai mobil, lalu kemudian mendengar ayat tentang yang menyebutkan wasjud waqtarib, ibu sujud atau enggak? Kenapa enggak sujud? Hah? Kenapa enggak sujud? Kalau sujud haram enggak? Naik mobil, nyetir mobil nih, sujud haram enggak? Haram? Saya mau sebutkan. Abdullah bin Abbas mengatakan, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala ba'iri falamma qara'a ayat as-sajdah yumi'u ra'sa. Aku pernah melihat Nabi, beliau bertasbih di atas kendaraan ontanya. Ketika beliau membaca ayat tentang sajadah, beliau mencondongkan kepalanya ke depan. Sujud enggak itu namanya? Sujud enggak Ibu? Sujud. Kalau gitu sujud sambil nyetir haram enggak? Rasulullah naik kendaraan onta ini. Lalu beliau baca ayat tentang sujud tilawah, beliau nggak turun ke bumi, nggak, beliau tetap di atas kendaraannya tapi membungkukkan, dan itu sujudnya orang yang sedang dalam keadaan berkendara. Kalau begitu, kalau ibu-ibu sambil nyetir mobil sujud haram nggak? Hah? Jangan takut salah Umar, jangan takut salah. Haram atau halal? Sunnah atau wajib? Makruh atau haram? Hah? Nah, kalau kecelakaan haram, kalau enggak Bu. Nah, tapi boleh, ibu boleh sujud, membungkukkan tubuhnya sejenak lalu membaca sajadah wajhilladzi khalaqa wa saqa samawati wa basara bi hauli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak sujud boleh atau tidak? Boleh, karena bukan dengan sengaja, karena kondisi yang membuat dia tidak bersujud. Nah, ini boleh. Tercela itu kalau dia menolak, enggan, sombong, baru dia tercela. Kedua, annal istidlal bil ayatain akhiraini mauqufun ala ayyakun al-amru fi maril wujub wal ayyakun al-murad bi sujudi sajdatil tilawah huma mamnu'an. Menggunakan ayat yang kedua, menggunakan dua ayat yang tadi kita sebutkan, surat An-Najm dan Al-Alaq, sebagai dalil wajibnya sujud tilawah kurang tepat. Karena ini hanya perintah untuk sujud yang memang nilai sujudnya wajib. Sujud tilawah tidak wajib. Kalau dikhususkan sujud tilawah saja ini tidak tepat. Ini maksudnya bukan sujud tilawah saja. Berarti kalau dikatakan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya wajib, kata pendapat yang kedua tidak tepat.
Saya katakan wallahu ta'ala alam bisawab. Yang roji dalam masalah ini yang kuat insyaallah sujud tilawah itu hukumnya apa? Sujud tilawah hukumnya apa Ibu? Mustahab, tidak sampai wajib, atau sunnah tidak sampai wajib. Caranya gimana? Ittafaqal fuqaha ala anna sujud tilawah yaghsilu bi sajdatin wahidatin. Yang disepakati oleh para ulama, sujud tilawah itu satu kali saja. Wasjudu wa qatarib Allahu akbar. Kemudian bangkit Allahu akbar. Bukan sujud dua kali. Kalau sujud dua kali itu sujud apa Ibu? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Yang kedua, yakunu sujud ala hayati sujudi fi sholati tamaman. Sujudnya sama persis dengan sujud dalam sholat, tidak ada perbedaan sedikit pun. Min wad'il yadaini, seperti misalnya meletakkan dua tangan. Nggak boleh sikunya ditempel atau hastanya ditempelkan di bumi, nggak boleh, diangkat. Warukbataini, dua lututnya harus menempel. Kalau ibu sujud lututnya diangkat, hukumnya haram. Sujud sambil mengangkat apa? Lutut, haram hukumnya. Wal qadamain, atau sujud lututnya nempel tapi telapak kakinya diangkat, ini nggak boleh. Wal anfu wal jabha, hidungnya mesti nempel. Kalau sujud hidungnya mesti nempel. Dahinya juga ditempelkan, nggak boleh dahinya hidungnya diangkat, atau mungkin karena hidungnya panjang, hidungnya saja dahinya diangkat, ini juga nggak boleh. Wa mujafatul mirfaqaini anil janbain, ketika sendirian jauhkan siku-siku kita ini jangan sampai menempel pada bagian perut atau di samping ini, jangan, jadi dilebarkan. Kecuali ibu berjamaah. Kalau berjamaah ya memberikan kelonggaran bagi orang yang ada di sampingnya. Kemudian juga wal batni anil fakhidain, jauhkan perut dari menempel paha. Kecuali kondisinya nggak memungkinkan. Seperti misalnya ibu berada di Masjidil Haram dalam kondisi zam padat, ya nggak apa-apa. Wa tawjihul asabi' lil qiblah. Bila kita sedang menghadap kiblat, hadapkan seluruh jari jemari kita menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, wala yusra fi al-asai tahrimu takbiratul ihrami wala taslim. Wala yusra fihi al-asai tahrimu ay takbiratul ihrami wala taslim. Tidak disyariatkan ketika mau sujud tilawah itu baca takbir dulu, Allahu akbar. Ketika di luar salat ya Bu ya. Ketika di luar sholat tidak disyariatkan kalau mau takbir itu, kalau mau sujud itu takbir dulu kemudian ditutup dengan salam. Enggak ada dalilnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-23 halaman 165 mengatakan, "Hadza huwa sunnatul ma'ruf 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alai amatus salaf wa huwal mansus an laimatul masyhurin." Disyariatkannya mengucapkan takbir itu kalau seandainya manusia di dalam sholat. Dan ini yang tertulis dan diamalkan oleh para salafun salih. Nah, kalau di luar sholat tidak dianjurkan. Ketika mau sujud Allahu akbar, tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, khilaf para ulama, apakah sujud tilawah itu ketika orang membacanya mesti berdiri dulu? Jadi ketika ibu membaca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ibu berdiri dulu lalu Allahu akbar atau langsung sujud, ataukah ketika dia duduk langsung sujud? Ini khilaf para ulama. Imam Ibnu Hazm berpendapat orang yang membaca ayat sajadah ingin sujud dia harus berdiri dulu, karena tidaklah disebut dengan kalimat kharru sujjada wa buqiya, dia tersungkur jatuh bersujud dalam keadaan menangisi dosa-dosanya. Tidak disebut dengan kharru kecuali dalam keadaan berdiri dulu. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat justru Abdullah bin Abbas melihat Nabi duduk mendengar orang membaca ayat sajadah, beliau langsung sujud. Jadi tidak mesti apa? Berdiri. Bolehkah berdiri dulu? Boleh. Bahkan al-afdhalu ayyakum man arada sujuda litilawah fi sholati. Kalau seandainya seorang itu membaca sujud tilawah dalam keadaan duduk ataupun dalam kondisi yang lainnya, kalau dia mau berdiri itu afdal. Kalau enggak maka tidak mengapa. Fahim tunna? Apakah disyaratkan harus suci? Sudah ada jawabannya dari Bu Yati? Tidak.
Tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil ketika seseorang itu mau sujud. Wa mimma yadullu ala dzalika hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'al muslimun wal musyrikun wal jin wal ins." Coba lihat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi, kata Ibnu Abbas, Nabi sesungguhnya pernah membaca ayat sajadah. Terdapat dalam surat An-Najm yang tadi kita baca, Ibu sekalian. Kata beliau, Nabi sujud. Ketika itu kaum muslimin ikut sujud. Orang musyrik juga sujud. Jin sujud, manusia-manusia yang lainnya juga sujud. Sedangkan orang musyrik nggak pernah mandi janabah. Fahim tuh? Berarti berhadas. Orang musyrik nggak mungkin wudu. Maka dari sini kata para ulama, jadi boleh dalam keadaan tidak suci sujud. Ibu dalam kondisi haid boleh baca Quran nggak? Nah, ketika ibu sampai kepada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, maka ibu boleh sujud. Fahim tunna? Baik. Bagaimana cara sujudnya orang sedang jalan kaki? Sedang jalan kaki dengar ayat tentang wasjud wa qatarib. Boleh nggak sujud, Ibu? Bolehkah orang sedang berjalan kaki sujud? Man qara'a sami ayat sajadatan wa kana masyin aw raqiban wa arada sujud fa innahu yumi'u bi ra'si ala ayati jahin kana. Orang yang mendengar ayat tentang sujud tilawah dalam kondisi jalan kaki atau naik kendaraan, maka dia cukup mencondongkan kepalanya saja. Inilah Ibnu Umar. Beliau ditanya tentang bagaimana sujud di atas kendaraan. Kata Ibnu Umar, usjud wa'umi. Sujud tetap dengan cara mencondongkan kepalamu. Berarti sambil jalan kaki menundukkan, lalu membaca sajadah wajhil ladzi khalaqa wa saqa samahu wa basara bi qawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sudah hafal doanya Ummahat? Baik, barakallahu fikum. Doa ini belum hafal, doa yang kemarin belum hafal, minggu yang lalu belum hafal. PR-nya banyak, belum ada hafalannya ya. Baik. Naam, hayakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya Ibu sekalian, bagaimana sujud tilawah kalau dilakukan dalam waktu-waktu yang terlarang? Kapan sibuk kita dilarang sholat? Ada berapa waktu yang dilarang kita sholat? Pelajaran 2 atau 3 bulan yang lalu lah ini, dari buku ini. Kapan kita dilarang mengerjakan sholat, Bu? Ketika terbit matahari. Apalagi ketika apa lagi? Matahari tenggelam. Ketika apa lagi? Tepat di atas kepala. Nah, hadisnya begini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salat. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakbura mautana wa nusalli fi salasati awqatin. Nabi melarang kami menguburkan jenazah dan mengerjakan salat di 3 waktu. Ba'da salati subhi hatta tartafi asy-syams. Pertama selesai salat subuh, enggak boleh. Setelah selesai salat subuh enggak boleh salat lagi sampai matahari apa? Meninggi. Kecuali orang yang mengqadha salat apa, Ibu? Qobliyah subuh. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala, hajiratul rasy. Yang ketiga, ba'da salatil asri hatta ghurubati syams. Selesai salat asar nggak boleh mengerjakan salat sunnah sampai tenggelamnya, kecuali matahari kecuali cahaya di ufuk masih belum berwarna menguning atau merah, maka ini boleh. Karena Aisyah pernah melihat Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat ba'da asar. Dan sejak saat itu beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini setelah selesai sholat asar. Nah, gimana kalau sujud ini dilakukan di waktu-waktu yang terlarang itu? Yajuz boleh. Yajuz, yakni boleh. Yajuz sujud tilawah fi awqatin nahi an salati min ghairi karahatin fi adhari qaulil ulama. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak ada larangan bagi seseorang yang membaca ayat sajadah kemudian dia sujud padahal di waktu yang terlarang. Tidak ada larangan. Yang dilarang dengan sengaja mengerjakan ibadah sholat. Bagaimana kalau ini terdengar berulang-ulang? Tikraru tilawatin aw simai ayat sajadah. Si fulan baru lewat di sebuah rumah dengar ayat sajadah, wasjudu wa qatarib. 3 langkah kemudian yang sebelahnya juga wasjudu wa qatarib.
3 langkah lagi dapat. Idza qara'a Islam ayat sajadah aw sujudi aksara min marrah walau ayu akhiru sujud fa yasjudu marratan wahidah. Kalau ada seseorang dengan sengaja ayat sajadahnya diulang-ulang, wasjudu waqtarib, wasjudu waqtarib, wasjudu waqtarib, maka sujudnya diambil yang paling akhir. Kecuali kalau tadi itu ibu di rumah ini dengar ayat sajadah, ibu sujud. Kemudian bukan karena sengaja, dengar lagi, sujud lagi. Lewat lagi, dengar lagi, sujud lagi. Hukumnya apa? Wajib atau mustahab? Mustahab atau mubah? Apa artinya mubah itu? Sekedar boleh. Kalau mustahab disukai. Maka yang benar disukai, yakni mustahab. Gimana kalau kehilangan sujud tilawah? Ada seseorang yang membaca Quran atau dia mendengar bacaan Quran, di akhir ayat sajadah itu dia lupa. Dia lupa belum sujud begitu. Nah, misalnya setelah dia lupa wasjud waqtarib, ada telepon, dia telepon. Diangkat teleponnya. Setelah selesai telepon baru dia ingat tadi ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia sujud tetap. Dia tetap sujud, kemudian dia membaca apa yang dibaca seperti yang terdapat dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Ini mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Karena memang sujud itu tidak mengapa tertunda beberapa waktu, kecuali kalau ibu-ibu ingatnya baru sehari kemudian gitu ya. Kemarin baca wasjud waqtarib enggak sujud. Kemudian ibu qadha sekarang, itu enggak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yajuzu mujawazatu ayat as-sajdah fi shalah? Hal yajuzu mujawazatu ayat as-sajdah fi shalah? Bolehkah kita ketika itu membaca ayat sajadah kita lewati begitu saja? Ya boleh, nggak apa-apa. Kita lewati maksudnya begini, kita baca kemudian tanpa apa? Sujud, nggak dilarang. Karena kadang-kadang Nabi ketika membaca ayat sajadah kadang-kadang sujud, kadang-kadang tidak. Tambahan yang terakhir bagi ibu-ibu yang gemar membaca surah as-sajdah di hari Jumat pagi atau subuh ya, ketika sholat subuh. Kalau ibu ingin mengamalkan Jumat subuh itu surat as-sajdah, sunnahnya dibaca sampai tuntas. Karena sebagian para imamatul masajid membaca surat as-sajdah ini dipotong, dibagi 2. Sholat subuh itu 2 rakaat, 1 surat ini dibagi 2. Ini nggak ada dalilnya. Maka Syekh Masyur Salman dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtaril Muslim menerangkan, di antara kekeliruan orang yang mengerjakan sholat di hari Jumat, dia membaca surat as-sajdah dibagi 2. Yang benar, rakaat pertama surat as-sajdah sampai tuntas. Rakaat yang kedua surat apa ibu? Rakaat yang kedua surat apa ibu? Kumaha? Rakaat yang kedua apa? Ada yang lupa? Ada yang lupa ibu? Atau ada yang tidak tahu? Nggak ada yang jawab, berarti semuanya tahu. Nah maka ibu sekalian, yang kedua dibaca surat Al-Insan. Surat Al-Insan yang dibaca. Nah kalau membagi 2 nggak dibenarkan. Sama sholat Jumat begitu juga. Sebagian kesalahan para imam masjid membaca hal-ata ke hadisul ghasyiyah dibagi 2. Harusnya dalam sholat Jumat itu rakaat pertama hal-ata ke hadisul ghasyiyah atau surat Al-A'la. Surat yang kedua terbalik. Atau misalnya kalau yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Kalau pertama Al-Ghasyiyah, yang pertama Al-A'la. Dan seterusnya seperti itu. Yang dianjurkan dalam membaca surat ketika sholat Jumat. Dan ini diterangkan oleh para ulama, sebaiknya kaum muslimin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bacaan yang dibaca oleh beliau. Kecuali ibu membaca dalam sholat subuh, misalnya surat Al-Mulk dibagi 2, silakan. Tapi kalau dalam rangka mengikuti sunnahnya Nabi, surah as-sajdah di hari Jumat waktu subuh, yaitu dibaca tuntas. Nabi nggak pernah membaca surah as-sajdah ketika sholat subuh Jumat dibagi 2, tidak pernah. Itu termasuk perbuatan apa itu? Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang ibu bisa catat ayat-ayat di mana bisa sujud tilawah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Ar-Ra'du ayat yang ke-15. Ketiga An-Nahl. An-Nahl
pada ayat yang ke-49 sampai 50. Membacanya berhenti di ayat yang ke-50 Ibu. Kemudian berikutnya Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-109. Maksudnya berhenti di ayat ke-109. Sebenarnya ayat ini dari 107 sampai 109. Berhenti di ayat 109 Anda sujud. Yang keberapa Ibu? 5. Dicatat atau enggak ini? Yang kelima Maryam. Surah Maryam pada ayat yang ke-58. Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itu maksudnya. Kharru sujjadan wa bukiya, berdiri tersungkur, sujud, menangisi dosa-dosanya. Yang keenam Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Yang ketujuh Al-Furqan ayat yang ke-60. Yang ke-8 An-Naml ayat yang ke-25 sampai 26. Kemudian yang keberapa Ibu? As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Nah, kemudian yang ke-10 Surah Fussilat ayat 37 sampai 38. Maksudnya berhenti di ayat 38 lalu sujud ya. Kemudian yang terakhir 11 ya Bu. Yakni surat Shad ayat yang ke-24. Jadi ada berapa surat yang kita dianjurkan sujud tilawah? 11. Baik, barakallahu fiik. 6. Baik. Kemudian adapun yang lain-lainnya memang banyak sampai 15. Selain dari yang 11 tadi itu ulama berbeda pendapat di mana letak sujudnya dan sebagainya. Maka kita lewati. Sekarang kita sambung pembahasan kita poin yang berikutnya. Sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur. Qal hafidhullah ta'ala, beliau berkata, idza busyirti bima yasurruki, bila seandainya Anda diberi kabar gembira sesuatu yang menyenangkan hati Anda, au bi husuli nikmah, atau mendapatkan sebuah kenikmatan, awan difa'i naqamah, atau dicegah dari kejahatan, dijauhkan dari bencana, fa innahu yustahabu, maka sangat disukai bagimu antas judi lillahi ta'ala, saat itu engkau bersujud bersyukur kepada Allah yang maha tinggi. Abu Bakar menceritakan, An Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'u amrun yasurru au yusarru bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bila datang kepada beliau perkara yang menggembirakan atau yang menjadikan sebab beliau bergembira, kharra sujjadau syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, beliau tersungkur dalam keadaan sujud mengucapkan syukur kepada Allah yang maha barakah lagi maha tinggi. Bahkan dalam hadis Ka'ab bin Malik yang mengatakan annahu lamma ja'atil busra bi taubatillah alaihi sajada, ketika Ka'ab bin Malik mengetahui ada ayat yang menjelaskan taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah, beliau bersujud syukur kepada Allah Ta'ala. Penting anbi, sebelumnya kata beliau la yustaratul wudu li sujudi syukri wa istiqbal qiblah, sujud syukur enggak mesti mencari arah kiblat, enggak mesti wudu dulu. Ada peringatannya. Apa peringatannya? Al-masyru' indal busra bil amri sar wa nawiya huwa sujudu syukri wala tusru shalah lidzalika inama huwa sujudu faqat. Yang disyariatkan kalau dapat kabar gembira, diselamatkan dari sebuah bencana misalnya, anjurannya cuma sujud, namanya sujud syukur. Enggak ada disyariatkan sholat syukur, enggak ada Ibu. Enggak ada sholat apa? Sholat syukuran itu enggak ada. Nah, fahim tunna? Baik. Saya tambahkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, kemudian kita kalian jawab. Sujud syukur ini kata beliau
kahayati sujudi sholat ala nawi ma taqaddama fi sujudi tilawah. Tidak ada bedanya dengan sujud tilawah, sama. Cara sujudnya sama, bentuk sujudnya sama. Kemudian la yukrahu fil awqatin nahi, tidak dilarang pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, kemudian apa yang dibaca? Sujud syukur itu apa yang dibaca? Kira-kira apa, Bu? Sujud syukur itu apa yang dibaca? Nggak ada. Ada yang berpendapat nggak ada? Baik. Ada lagi yang lainnya punya pendapat, Bu? Hah? Atau baca terima kasih Allah, terima kasih Allah begitu? Apa lagi, Bu? Doa, Bu, apa doanya kira-kira? Sujud syukur baca doa, doanya apa, Bu? Ya Allah tambah lagi nikmatmu atasku misalnya gitu ya. Baik, atau apa lagi, Bu? Ada yang punya pendapat yang lain? Yang benar sujud syukur itu nggak ada bacaannya apa-apa. Cuma sujud saja, disyariatkan bertakbir. Disyariatkan ketika Allahu Akbar. Kalimat takbir itu sebagian dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i membolehkan membaca dalam sujudnya itu seperti yang dibaca dalam sholat. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sampai di sini pembahasan kita. Kita luaskan nanti yang berikutnya sujud sahwi pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Kalau kita bertemu lagi, insya Allah. Demikian yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah mempertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Jika tidak, semoga Allah mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.